ikut apa sih namanya agama Islam nggak pernah keluar. Nah, ikut ceramah-ceramahnya lah situlah. Oh, lo ikut temen lu ngaji? Cina benteng lah. Cina-cinaan aja deh keturunan. Cina-cinaan. Cek buat jeroan babi. Oh, enggak. Udah Desember nggak mau babi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereaction satu video daripada video di sebelah kita. Yang apa isinya video yaitu kesaksian seorang mualaf dari Buddha. Nah, kayaknya kebanyakan nonton Ombek ya bang ya. Nah, nama beliau Itachi. Kemudian memilih Islam daripada ikut kajian Islam. Nah, kita yang Islam aja males ngaji. Nah, ini nih. Sekarang nih lucu nih, yang Islam dari dasarnya Islam males ngaji. Ini yang bukan Islam masalah rajin ikut kajian. Nah, begitu beliau ikut kajian, disitulah beliau menemukan kebenaran. Tapi masalahnya tidak perlu lama, teman-teman. Hanya dalam 2 kali kajian, beliau langsung memantapkan diri untuk memeluk agama Islam. Karena mungkin bagi beliau itu gini, ajaran yang datang dari Tuhan yang maha benar. Sudah pasti Tuhan itu yang menciptakan akal manusia tersebut, menciptakan emosional manusia tersebut, menciptakan psikis manusia tersebut. Jadi segalanya Tuhan tahu dong, mana yang paling kompleks, mana yang paling cocok, dalil-dalil yang sifatnya bisa menstigma akal menjadi lebih baik, dalil-dalil yang menstigma emosional untuk menjadi lebih baik, dalil-dalil yang menstigma psikis untuk menjadi pribadi manusia yang lebih baik. Nah, saat di dalam kajian tersebut dia mendapati ternyata Islam diatur dan selogik ini. Tak perlu berlama-lama, hanya dengan 2 kali kajian saja itu telah meruntuhkan hatinya, itu telah menjatuhkan hatinya sejatuh-jatuhnya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian melafazkan syahadat dan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang sebenar-benarnya dengan utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, mari kemudian kita saksikan kesaksian videonya Bro Hitachi ini bersama Ko Dondi. Luar biasa Ko Dondi. Dengan hadirnya Ko Dondi, kita doakan semoga beliau selalu dalam rahmat Allah dan kesehatan. Diberikan kesehatan karena berkat hadirnya beliau menemukan kebenaran hingga membuat orang lain juga ikutan menemukan kebenaran. Kita saksikan Hitachi masuk Islam gara-gara sajadah. Sajadah yang digelar atau ayat as-sajadah. Mari kita saksikan videonya. April 2022. Ini apa tanggal 1 Oktober 2000? Itu lahir. Oh, lahir. Sorry ya. Hari ini Sabtu 30 April 2022 telah resmi masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Ya. Yang mensyahadatan 2022 ya. Gus Fawas. Sekarang pasti udah alim banget ya. Disaksikan 2 orang, Trianto dan Gunawan. Nah, ini kalau orang nggak tahu masuk Islam, asal mensyahadat, ada yang sudah mensyahadatkan, harusnya memang harus ada surat pernyataan yang resmi yang diterbitkan oleh yayasan atau lembaga hukum. Jadi supaya tujuannya bisa diajukan ke kelurahan, Dukcapil untuk membuat atau mengganti keterangan agama di KTP gitu harusnya. Ini waktu pertama ini nggak dijelasin, jadi pas sudah tahu ininya baru. Loh, enggak, sekarang pertanyaan saya gimana ceritanya kok Andre yang seorang Buddha bisa disadarkan oleh Pak Fuas ini? Fawas. Fawas. Namanya Fawas. Iya. Kok bisa disadarkan oleh Pak Fawas ini? Ceritanya gimana? Ya awalnya kan tadi kan saya dari awal kerja tuh teman kerja, karena ada madasiat tapi niatan mualaf dari teman kerja diajakin ke pengajian dulu tadinya awalnya. Temen kerjanya apa Muslim? Iya, Muslim. Akhirnya dia ikut pengajian, ayo ikut dulu lah mana ke pengajian gitu kan. Nah, akhirnya saya 2 kali pertemuan kalau nggak salah itu. Nah, di situ akhirnya saya mau mualaf di situ.
dengan dengar 2 kali kajian. Iya. Ya, datang ke kajian 2 kali, terus minta jadi Mualaf, masuk Islam. iya. Itu yang ngasih kajian keren berarti ya, cuma 2 kali bisa bikin orang mualaf ya. Bukan karena itu juga, tapi emang karena dari kecil kan buat orang tua wajib diizin dulu. Kemarin tuh Gus ngomong gitu waktu di Untuk apa? izin buat kalau kita mualaf gitu. Jadi itu ada restu dari Yang suruh siapa? ini pengajian itu Gus Pawasnya. Gus Pamas ini Iya. minta Mas Tri. mensyaratkan. Sama guru pengajian juga di sini ada Mas Trianto ya. Mas Trianto ini. Dibilangnya pertama yaudah izin dulu sama orang tua. Minta restu. Untuk masuk Islam. Iya. Terus? Yang kedua buat masalah sunat sembari jalan aja. Jadi yang penting syahadat dulu. Oh, terus waktu syahadat udah izin sama orang tua? Jadi udah izin udah buat Orang tua mengizinkan? mengizinkan. Oh, sebenarnya untuk masuk Islam tidak perlu izin orang tua. Iya, cuma Udah punya KTP waktu itu? udah. Kalau udah punya KTP, itu sebenarnya untuk masuk Islam tidak. Ya teman-teman, ada banyak stigma yang salah ya. Syahadat itu harus disaksikan, syahadat itu harus gini, harus gitu. Nggak ada. Syahadat itu harus minta izin sama orang tua. Nggak ada. Kamu dalam kamar sendiri menemukan kebenaran Allah, kamu bersyahadat itu udah sah. Namun kemudian kalau kamu ingin deklarasi, itu lebih baik menunjukkan agar orang-orang muslim tahu kalau kamu adalah bagian daripada kekeluargaan orang muslim. Nah jadi tujuan syahadat disaksikan, tujuan syahadat itu itu di kalangan ramai, itu di khalayak ramai. Tujuannya apa? Biar orang ataupun deklarasi daripada kamu bahwa aku adalah bagian dari kalian gitu, bagian daripada hamba Allah, bagian daripada umat Nabi Muhammad. Nah, namun jangan dilambat-lambatin. Contoh gini, misalnya ada yang nonton video ini non muslim, ingin bersyahadat, syahadat dulu sendiri, belajar di YouTube, syahadat aja dulu. Nah, nanti baru deklarasi. Setidaknya di tempat kamu sadar, disitulah Allah hadir untuk kemudian menjamu kamu sebagai hambanya gitu. Langsung aja syahadat, ya. Nah, jadi benar, jadi nggak perlu izin ini nggak ada di dalam Islam ini, nggak perlu harus bikin surat ini bikin surat, nggak ada. Syahadat sendiri pun di kamar udah sah kamu masuk Islam, ya. Jadi jangan salah lagi stigma seperti itu. Harus syahadat di sini, harus syahadat di situ, nggak usah. Syahadat dengan diri sendiri, kemudian deklarasi, bisa tempat kodondi, bisa dimanapun, ya. Yang penting disaksikan oleh orang Islam. Kan nggak mungkin kamu syahadat di depan Pak Pendeta, ya. Kena cita, ngapain lo syahadat depan gua, kan gitu, kan nggak mungkin. Tidak perlu izin orang tua. Ya, itu adalah hak daripada warga negara yang sudah punya KTP untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu haknya dijamin oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Ya. Jadi nggak perlu izin orang tua, yang benar izin Allah SWT. Nah, terus setelah itu dibilang belum sunat, kata bapak-bapak ini gimana? Ya, Sunat sendiri gitu. sembari jalan yang penting apa ya? Emang bisa sunat sembari jalan? Maksudnya Sambil rebahan aja sakit sembari jalan sunat. Terus sunat nyusul gitu. Oke. Tapi ya kalau buat untuk sholatnya ya lebih hati-hati, lebih bersih lagi gitu. Oke. Jadi selama 2 tahun ini belum sunat. Waduh, kenapa belum sunat? Karena biaya. Oke, nggak apa-apa kalau memang karena biaya. Terus terang daripada takut ya. Iya. Takut nggak sunat? Enggak. Oh enggak. Berarti mau sunat ya? Mau. Oke. Berarti sekarang siapa? Andre ini butuh sertifikat mualaf supaya bisa ngurus KTP ya. Bisa ngurus KTP, terus nanti bisa kan ada acara Sunat masal. sunat masal lagi, saya jadi gampang. Emang maunya ikut sunat masal? Ya kalau emang Atau mau sunat sendiri? mau sunat sendiri kalau ada rezekinya, kalau duitnya saya mau langsung sendiri sih biar cepat Emang lebih bagus. bisa sunat sendiri? Sama dokter. Oh, hati-hati kalau ngomong. Iya, sunat sendiri bahaya juga. Nah, iya. Waduh, kemarin hari Minggu baru aja tuh ada sunat masal tuh. Iya, hari Minggu baru kemarin. Minggu lalu ya, Rik ya. Di tempat Masjid Mahabbatur Rasul di Villa Bogor Indah tuh. Oke. Nanti kita cari waktu lah. Oke, jadi waktu minta izin ke orang tua untuk masuk Islam, orang tua nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Karena pesannya dari orang tua ya itu aja, penting jangan pelin-pelan. Oh, jangan pelin-pelan. Udah ini ya udah yakinin gitu, jangan sampai balik lagi gitu maksudnya. Orang tua sekarang juga masih muda? Buddha masih Buddha. Oh,
dagang atau kerja orang tuanya? Tadi awalnya papa dagang. Sekarang papa udah 3 tahun sakit, jadi udah Andre dong yang kerja. Oh gitu. Andre kerja di mana? Di Pademangan, Jakarta Utara. Pademangan. Apa tuh, di toko apa Di gudang Alkes, distributor. Gudang Alkes. Oh iya. Rumahnya di mana sih nih? Kampung Rawa. Kampung Rawa Sawah. Iya. Johar Baru. Johar Baru. Iya. Ya udah, berarti sekarang syahadat ulang ya. Iya. Supaya dapat sertifikat di yayasan kami, walaupun sudah muslim, atau untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti ya. Iya. Bukti dokumentasi buat yayasan. Kalau ada apa-apa, kita punya buktinya, itu kita butuh syahadat ulang. Oke. Nggak ada masalah, mau syahadat ulang tuh nggak ada masalah. Iya. Mau 10 kali sehari juga boleh. Wong kita sholat juga Iya. sehari 9 kali syahadat ya. Iya benar. Nah ini saya kembaliin. Saya foto dulu ya KTP-nya. Oh ini Andre Setiawan ya namanya? Iya, Andre Setiawan. Kirain Andre Tunggal. Tahu Andre Tunggal? Enggak. Oh enggak. Terus ngomong-ngomong Andre bisa tahu yayasan apa Gerak Mualaf Jakarta dari mana? Dari temen. Oh dari teman. Iya, tadi Temen. awalnya buat konsul dulu, coba tanya nih gitu. Akhirnya saya dapat YouTube-nya Donditan. Akhirnya ada nomornya tuh, saya coba. Oh cuma lihat nomornya doang, nggak nonton videonya ya? YouTube tuh saya lihat. Oh nonton. Iya. Subscribe nggak? Subscribe dong. Oh subscribe dong. Kalau subscribe bisa syahadat ulang. Kalau nggak subscribe, tar dulu ya. Subscribe dulu ya. Bercanda ya. Periksa handphonenya gitu, kejam amat. Oke, kalau gitu kita langsung berarti kan dulu udah pernah kan syahadat kan? Ya udah seperti biasa ya, ini hanya formalitas saja. Berarti Andre ini mau syahadat ulang, berarti kan atas kemauan sendiri. Iya, Mas. Ya. Oke, orang tua juga sudah mengizinkan. Walaupun nggak perlu minta izin orang tua ya. Iya. Tapi sholat selama 2 tahun ini sudah menjalankan. Tapi masih bolong-bolong. Loh. Kayak subuhnya masih berat. Bolong-bolong. Bolong-bolong ditambel nggak? Hah? Ya. Bolong-bolong nggak bisa ditambel? Bisa dikodo. Iya kode dong, memang harus kode. Kalau memang terlambat bangun sholat subuh, Iya. begitu bangun, inget belum sholat subuh, langsung dikerjain, langsung wudhu. Maksudnya belum tepat waktu aja sih gitu. Oh, diperbaikin ya sholatnya. Kalau lu mau rezekinya lancar, lu sholatnya juga harus lancar. Coba. Ya walaupun gue juga mungkin belum tentu kayak setiap azan langsung sholat, gue juga belum tentu, tapi ya diusahakan ya, jangan sampai ada yang bolong. Kalau ada yang bolong harus dikodo ya. Coba. Oke, kalau gitu kita langsung berjabat tangan aja, kita syahadat ya, ikutin kata-kata yang saya ucapkan dalam bahasa Arab, nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Mantap. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sah ya. Ya, Di mata sah ya. kita semua sini, di mata Allah semua juga sah. Walaupun ini syahadat ulang, nggak apa-apa ya. Ya. Ini Jadi intinya apa namanya itu? Ini namanya deklarasi gitu. Kebetulan di channelnya Ko Dondi ramai. Jadi orang yang menonton bakal tahu. Wah ternyata Ko Itachi Ko apa gimana nih? Itachi ini adalah bagian daripada keluarga kita yang harus kita lihat. Apa namanya itu? Kesenangannya adalah senang kita bersama, sakitnya adalah sakit kita bersama. Itulah Islam ya. Al-mu'minu kal jasadil wahid. Ya, orang yang beriman kepada Allah kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu.
Arti jasad yang satu, apabila satu anggota ada yang tidak enak, maka seluruh anggota itu akan merasakan tidak enak ya. Misalnya kalian nih cetengan tuh cuma ujung jempol kaki, tapi jalan jadi nggak bisa, mau makan juga males ke dapur, dan semuanya pokoknya seluruh tubuh ini merasakan ada hal yang kurang ya, hanya gara-gara cetengan. Itulah. Jadi menunjukkan apa? Buat teman-teman, pedulilah terhadap teman-teman kita yang baru bergabung menjadi saudara seiman kita. Luar biasa ya. Dan juga saudara-saudara yang di luar iman kita, apakah itu musuh? Ya bukan juga. Itu juga saudara kita yang kita doakan semoga segera menjadi saudara seiman. Mereka juga teman kita. Bahkan Nabi Muhammad melarang untuk mendiskriminasi mereka. Bahkan Nabi Muhammad menyuruh untuk melindungi mereka selama mereka itu tidak masuk dalam klasifikasi harbi. Apa itu klasifikasi harbi? Yaitu klasifikasi yang berpotensi menyerang. Mereka tidak menyerang. Di sini juga mereka menjadi warga dan rakyat Indonesia sama seperti kita. Maka wajibnya menciptakan perdamaian, karena itu perintah Allah. Luar biasa, Masya Allah. Lanjut. Gini, ini juga ada bingkisan. Apa tuh? Udah bisa baca Quran belum? Belum, masih ini Iqra. 2 tahun? Iya. Siapa yang ngajarin? Saya soalnya pengajiannya agak jauh, jadi jarang, kayak seminggu sekali. Oh. Tapi sholat udah lancar kan? Salat udah tuh. Buku ini ada? Ada. Ada? Perlu lagi nggak? Perlu. Perlu, udah sekali. Buat apa kalau udah ada perlu lagi? Biar Nggak punya usah. 2 gitu. Saya soalnya punya juga di Bekasi kasih orang. Oh, gitu. Sama saudara. Soalnya saudara ada yang Islam juga. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Ini ada buku kecil sifat Nabi Muhammad SAW dibaca. Siap. Ya. Buku Iqra udah punya. Iqra ada. Mau lagi? Oh, Buat apaan? buat pengajian juga di sana. Kirain mau jualan. Pengajian kan bawa Ya sendiri-sendiri. nggak apa-apa ya. Wah. Quran udah ada. Kayaknya di rumahnya ada 8 Iqra ya, Bang? Belum. Malah Quran yang belum, gimana sih? Ya udah, ini ada Quran ya dari Ummul Qura. Mushaf Al-Quran tajwid mudah. Ya, ini masih diplastikin. Ada wudhu nggak? Udah ada wudhu. Ada wudhu ya. Nah. Oke. Wah, ini syahadat ulang paketnya lengkap juga nih. Nih, dikasih sajadah juga nih. Alhamdulillah. Ada bacaannya nih. Nanti siapa tahu ada temen yang baru masuk Islam boleh dikasih. Siap. Ya, buat belajar sholat nih. Ada bacaannya. Ada juga sarung. Sarung. Nah, sarung Aku ini mau, dari aku mau. Aztec, ya, sarung atlas. Nanti buat sunat. Ya kan belum kan? Ah, ini perlu nih nanti buat Ayo sunat lo, ya. disunat lo. Ini masukin sini semua. Oh iya, lupa. Ini dulu waktu syahadat di yang pertama kali tuh dikasih zakat nggak? Enggak. Ah benar. Iya. Hah? Belum pernah terima. Nggak pernah dikasih zakat? Iya. Oh kesian amat udah 2 Cuman tahun. emang bilangnya sih harusnya terima zakat, cuman karena emang tetangga nggak tahu juga kali ya saya muslim. Oh. Saya sholat tuh paling seringnya di kantor. Enggak, waktu syahadat, yang waktu pertama syahadat itu sama Pak Fawas itu nggak dikasih zakat. Enggak, zakat itu kayak gimana maksudnya? Apa? Zakat itu uang, Enggak. ya. Nah, ini adalah ada ada uang ya. Jangan lihat jumlahnya. Ini cuma bentuk kepedulian kita karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baru masuk Islam itu berhak menerima zakat. Ya, jadi ini ada uang zakat buat Andre, tolong diterima aja ya. Nah juga gini ya, ini kita harus jelasin nih teman-teman ya, masalah zakat gini. Mana beda zakat sama sedekah? Zakat itu ada waktu ataupun timing. Nah, itu baru bisa dikatakan zakat. Nah, artinya gini. Kalau dalam Idul Fitri adanya zakat fitrah ya. Nah, terus ada zakat mal. Zakat mal itu banyak ketentuannya. Misalnya harta perniagaan yang dikonversikan menjadi emas dalam 1 haul atau dalam 1 tahun itu ya, bisa mencapai kadar nisab. Kalau seandainya bisa mencapai, maka wajibnya keluar zakat. Nah, uang yang diberikan tersebut kita juga harus meninjau ya. Nah, artinya meninjau bagaimana konsekuensinya. Oh, kalau seandainya hanya diberikan tanpa ada konsekuensi dari seorang pedagang misalnya, atau orang yang menyimpan emas yang lebih daripada kadar nisab misalnya, maka itu adalah bentuknya sedekah. Nah, jadi
apa namanya, kita harus membedakan juga mana zakat, mana sedekah. Nah, jadi apa namanya itu yang paling penting kita ngelihat esensinya, di mana sedekah dan zakat tujuannya adalah kemaslahatan untuk memakmurkan saudara kita yang baru bergabung di Islam, bahwa orang Islam itu peduli. Tapi konsekuensi di dalam hukum fikih, nah itu juga kita harus tahu. Kalau zakat itu keluar daripada segala sesuatu yang berbentuk perniagaan ataupun emas yang disimpan ataupun lain hal lah. Kalau kita mau bahas zakat mal mungkin akan lebih panjang ya. Nah, tapi kalau berupa apa namanya itu pengumpulan dana. Nah, ngumpul dana ini buat mualaf dapat segini ya. Itu namanya sedekah. Nah, karena yang namanya zakat itu punya konsekuensi. Tapi yang paling penting kita harus meninjau esensinya, bahwa di sini adalah kebaikan hati, kerendahan hati daripada orang muslim menerima saudara barunya. Lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Min. Gua masukin sini nih. Masih banyak kok. Ya, ini gue pulangin. Ya, tolong diterima ya. Nanti gini. Andre kan udah ada komunikasi sama Suci. Kak Suci ya. Nah, nanti habis ini pulang bilang sama Suci, Mbak Suci, saya mau sunat tanggal berapa? Hari apa, tanggal berapa, jam berapa? Sama satu lagi, kalau zakat itu harus diijab dan kabul. Artinya apa? Misalnya itu bukan dari kita, ya, atau dari orang yang menitipkan zakat, maka kita harus menyebut wakilah. Saya adalah wakil daripada si ini bin si ini. Ya, dengan kadar nisab emas seperti ini, maka wajib di atasku emas segini zakat untukmu, misalnya gitulah. Nah, adanya ikrar kepada zakat. Nah, kalau itu dari orang, maka adanya wakilah. Berarti kita adalah sebagai wakil daripada penyampai zakat. Maka wajib sebutkan namanya, menyebutkan kita adalah wakilnya. Nah, apa namanya tuh kalau dalam konsekuensi zakat itu adanya ijab kabul. Tapi kalau sedekah tinggal ini buat lo ya. Buat apa? Ambil aja, itu sedekah. Oke? Tapi esensinya tetap demi kebaikan. Di mana? Kasih tahu Suci. Maksudnya dibantu. Iya, mau nggak? Mau. Oh, mau. Alhamdulillah. Tunggu aja ya, bilang sama Suci, Kak Suci, saya mau sunat hari Suci. apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana. Kasih tahu aja. Nanti Suci akan kirim nomor juru sunatnya. Jadi juru sunatnya kan ke rumahnya Andre. Oh gitu. Sunat di rumah. Bawa palu deh, bawa palu, ayo Bang Andre, bawa palu deh. Rumah gitu. Sunat di rumah, tinggal tunggu aja. Nanti didatengin. Siapa? Oke. Terus yang kedua, Suci, kasih tahu Suci juga. Kak Suci, saya mau belajar dimana ikro kini dalam kau seminggu, berada. hari ini dan hari apa gitu. Tentuin ya, dalam seminggu 2 hari. Siapa? Juru kita juga kirim guru privat ke rumahnya Andre. Ya, itu yang penting tuh. Ke rumah aja. Ke rumah. Maunya di mana? Maksudnya ke Mau sini di lagi. pantai? Gitu. Enggak. Kita harus jujur ya. Kalau kita mau Allah, menemukan kebenaran tentang Allah, apa yang harusnya? Mencari tahu yang lebih banyak tentang Allah. Tentang cara menyembah Allah, cara bersuci di depan Allah. Apa yang Allah mau? Namanya juga kita cinta, akhirnya menemukannya. Ya kan, cinta banget gitu. Nah, banyak kemudian sekarang yang membawa nama mu'alaf, itu yang kita takut ya. Membawa nama mu'alaf tapi nggak ada kepedulian tentang Islam. Nggak ada peduli, nggak usah peduli tentang sesama Islam dah. Peduli tentang diri sendiri dulu, tentang ibadah, tentang bagaimana kemudian menyucikan diri, kemudian bagaimana cara berniaga, misalkan ada hukum baik ya, bagaimana agar terhindar daripada riba, bagaimana hak zakat, bagaimana zakat fitrah dan semuanya itu harus dipelajari dan penting gitu. Ada orang yang mualaf, kadang mualaf udah 10 tahun tapi tajwidnya masih bergeser, tapi tajwidnya masih licin-licinan ya, masih kayak jatuh di sumur. Terus belum lagi wudhunya, belum lagi sholatnya, belum lagi bacaan sholatnya, belum lagi banyak hal yang harus kita kritisi. Udah 10 tahun loh misalnya. Udah. Nah, tapi kalau yang namanya padahal udah dikatakan para ulama ya, dikatakan oleh para ulama dalam kitab tauhid, biasanya iman terkuat itu adalah orang yang dulunya bukan Islam kemudian menemukan Islam. Biasanya kuat banget imannya. Dia paling
rajin itu untuk mencari segala ilmu tentang Islam. Tapi banyak kita lihat sekarang orang yang menamakan dirinya mualaf, bahkan sholat aja malas, mabuk-mabukan masih jalan, semuanya masih jalan, cuma nge-branding aja diri sebagai mualaf karena dia tahu Allah menjadi Tuhan benar, tapi malas. Itu ada tuh, bukan gak ada ya teman-teman ya. Nah, dari idenya Ko Dodi mantap banget, dimana difasilitasi adanya guru privat ya untuk mengajarkan dia tentang Islam. Wah, luar biasa Ko Dodi, mantap. Oke, lanjut videonya. Nanti kalau yang kesini kalau ada kajian apa baru nanti diundang. Siapa? Ya. Mau di rumah apa di kantor? Boleh. Di kantor juga boleh. Kalau di kantor paling sih hari kayak gini lagi, hari libur kerja. Di kantor. Mau ikro di kantor. Maksudnya di sini enggak di sini. Di rumah. Lu pilih di rumah atau di kantor lu gitu. Oh, itu di rumah. Nah, ya udah. Bilang sama Suci, saya mau di rumah hari apa, jam berapa, seminggu 2 kali. Ya. Siap. Jam berapanya lu tentuin. Jadi nanti gurunya yang akan nyesuaiin jamnya. Nanti kita cariin guru yang dekat rumah. Oke, siap. Ya. Tapi kalau nggak bisa, gue cabut gurunya ntar. Yo, ya benar. Iya, benar. Ya kalau nggak rutin, sering bolos atau apa nanti gurunya gue cabut. Siap. Tapi kalau lu rutin, rajin dan cepat bisa, malah gue tambahin lagi nanti. Oke, siap. Bisa diperpanjang malah. Ya, kita standar 3 bulan. Ya. 3 bulan kita berharap udah bisa baca Qurannya. Oke, siap. Kalau lu dalam 3 bulan baca Qurannya bagus, kita lanjutin nggak apa-apa. Tapi kalau lu bolong-bolong atau bolos-bolos malah kita stop. Oke, siap. Ya, makanya harus rajin. Oke? Ada yang mau tanya? Nggak harus kok. Itu emang kendalanya sih emang karena jauh ya. Satu kan kalau ini biasanya kan kadang ngaji di sono di mana Tanjung Duren karena ada temennya. Oh, oke. Jadi karena jauh jadi agak bolong. Sekarang nggak usah kemana-mana. Mau sunat nggak usah keluar rumah, mau ngaji nggak usah keluar rumah. Kita kirim guru ke rumah. Siapa? Ya, kita kirim juru sunat ke rumah. Siapa? Jadi lu tinggal pakai sarung aja di rumah. Nanti tinggal dipotong gitu ya. Siapa? Ini kan mau liburan nih. Ya, Buru-buru. Kalau lu libur, buru-buru kasih tahu Suci biar diatur jadwalnya. Oke, siap. Oke. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, cukup berarti Cukup. cukup ya. Pesan jaga sholatnya. Siap. Ya. Terus ikutin syariat-syariatnya, zakat, puasa, ikutin semuanya. Siap. Haji kalau mampu. Ya, siap. Ya, jelas ya? Kasih banyak nih, Ko. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Istiqomah, mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Salam buat Bapak sama Ibu ya. Siap. Papa Mama. Papa Mama. Salam ya. Siap. Kapan mau diajak sini, ajak di sini. Papa Papa lagi sakit ya? Oke. Ya, nanti lihat dah. Mama nggak kerja berarti? Mama jaga adik di rumah. Adek? Iya. Adek umur berapa? Adik SMP kok. Oh, SMP? Iya. Ya. Dulu tertarik Islam kenapa? Nah, dulu kenapa? Nah, orang dibilang dengar kajian 2 kali. Enggak, Iya, hebat awalnya ya. kan. Yang ngasih kajian hebat tuh, cuma 2 kali masuk Islam. Ini itu Gue dengar awalnya kajian gitu. almarhum Syekh Ahmad Dedat berapa kali, berkali-kali sama Dr. Zakir Naik. Itu enggak juga kok. Apa? Dr. Zakir Naik. Jadi kan awalnya juga, ya itu kan satu kan karena kecil mayoritas teman sama apa sekolah negeri gitu kan. Negeri, ya dia ikut apa sih namanya agama Islam nggak pernah keluar. Ya, ikut ceramah-ceramahnya lah situlah. Oh, lu ikut temen lu ngaji agama Iya, Islam? agama Islam di sekolah. Oke, Jadi terus? itu yang non Muslim biasanya gitu kan, yang non Muslim silahkan keluar Ya. gitu. Tapi kalau misalkan emang mau dengerin ceramah segala macam nggak apa-apa. Terusnya nggak keluar? Nggak, saya nggak keluar. Lu ikut di kelas? Iya, saya sendiri. Dengerin apa tidur? Dengerin. Oh, dengerin. Terus? Ya, di situ ikut amal jariah juga lah gitu kan. Apa amal jariah apa? Ya ikut-ikutan saudara gitu, ikut amal jariah. Maksudnya amal jariah apa? Ngasih apa? Keliling amal-amal gitu. Oh, gitu. Nah, terus akhirnya ya ikut lihat di YouTube apa tuh Dr. Zakir Naik, nonton. Obat itu kan. Oh, oke. Terus sama Itu sebelum masuk Islam? sebelum Terus? belum masuk Islam, akhirnya mendengar itu baca-baca akhirnya ikut apa sih namanya makan babi itu udah nggak pernah tuh kok. Oh. SMP saya belajar. SMP udah nggak pernah makan Udah babi? makan babi. Terus tahu ini Sekba nggak makan? apa? Sekba makan? Cek apa tuh kok? Sekba nggak tahu? Nggak tahu. Cina KW sih kok. Cina kau? Cina benteng ya? Cina-cinaan aja deh keturunan. Cina-cinaan. Sekba jeroan babi. Oh, enggak. Enggak, oh dari SMP udah nggak makan babi. Udah nggak makan. Akhirnya tuh Orang tua masih makan babi? masih Nah, terus kalau orang tua masak babi gimana?
Mama jarang masak. Oh, jarang masak. Iya. Terus? Akhirnya tuh, tapi bukan karena agama sih, karena kesehatan awalnya tuh. Udah nggak makan bak lagi kan. Akhirnya udah nggak makan bak, ikut puasa. Belajar tuh awalnya dari situ. Ngikutin temen? Iya, ikut puasa. SMP apa SMA tuh? SMP. SMP udah ikut puasa? Ikut puasa, setengah hari belajar. SMK puasa full tuh SMK. Oh, SMK udah full? Wih. Terus? Setengah hari. Sebulan nggak full? Full sebulan. Pas udah SMK, full sebulan. Terus? Akhirnya ya ikut pengajian sama di pengajian di Monas tuh ada tuh. Apa? 212? Bukan. Oh, bukan. Kirain ikut 212. Ikut apa? Majelis gitulah. Majelis kok di Monas? Iya, ada acara di Jack gitu kan, tapi ada majelisnya juga gitu. Oh, oke. Gitu. Ya. Nah, terus? Akhirnya di situ mulai bisa ikut ngaji sama temen juga gitu kan, dengerin pengajian temen lagi ngaji gitu, dengerin, ikut Al-Fatihah. Kok sih nggak bisa Al-Fatihah gitu. Digituin oleh. Terus? Ya karena orang sering aja bilang nih gitu, kita latihan. Di sholat Jumat ikut sholat Jumat kadang gitu. Itu belum masuk Islam sudah ikut sholat Jumat? Iya. Lu nggak ada gawe bener lu. Sering ikut sholat Jumat? Karena gimana, karena mungkin temen akhirnya ngintilin aja gitu kok. Oh. Ada teman main nih, pada gabut. Temen lah sholat Jumat gitu. Jadi pada waktu lu masuk Islam tuh lu sebenarnya udah terbiasa ya? Udah terbiasa. Lu juga mungkin udah paham ya Islamnya ya? Udah paham dikit-dikit lah. Iya, pantasan ikut kajian 2 kali masuk Islam, Rick. Udah paham, udah ikut ini itu gitu ya. Iya. Oke. Dan setelah itu juga akhirnya ketemu lagi di SMK, di kerjaan temen nih. Bilang lu bisa Al-Fatihah gini-gini. Ya. Karena dari kecil ya bilangan gitu. Akhirnya ya udah tuh ikut pengajian aja dulu, ikut-ikut. Nah, itu pengajian dekat kantor? Jauh, Jakarta Barat juga kan gitu kan. Akhirnya ikut pengajian, udah yakin nih di hati mau syahadat. Nah, santri kan dari kecil sama orang tua nggak pernah ngobrol serius kan. Bingung tuh, bimbang. Takutnya ada bentrok sama orang tua. Perselisihan lah gitu. Terus? Mau syahadat atau gimana gitu. Apalagi posisi papa lagi sakit. Nggak mau lah, apalagi mama kental nih sama agamanya. Mama rajin ya? Mama rajin. Terus? Takutnya ribut sama papa atau gimana. Akhirnya udahlah tiap malam tuh gimana gitu hati kan, bimbang gitu. Mau ngomong sama orang tua takut. Dalam hati ya udah tuh kayak berdoa minta sama Allah lah gitu, beri jalannya. Kan nggak tahu tuh tiba-tiba tuh di waktu itu posisinya lagi puasa, dapat bingkisan. Bulan puasa Dapat bingkisan dari yang punya kosan. Oke. Atau mbak-mbaknya ada sejadah. Oh, lu waktu itu udah lulus SMK apa belum? Udah kerja ya? Udah kerja. Oh, lu udah ngekos? Mau papa, saya dari kecil ngekos saya. Saya mau orang tua dari kecil ngekos saya mah. Oh, bareng sama orang tua. Orang tua. Oke. Sama adek. Tumben-tumbenan dikasih bingkisan ada sejadahnya. Yang ngasih siapa yang punya kos-kosan? Punya kos. Ngasih ada sajadahnya. Ada sejadahnya. Terus? Habis itu maksudnya suruh lu sholat gitu? Nggak tahu, gue udah satu paket semua gitu, sejadah semua isinya kan. Ada kue-kue sama sebenarnya sejadah lah intinya gitu. Terus? Habis itu ditanya, ini sejadahnya mau gimana nih? Mau buat temen lu nggak? Ditanya tuh Andre sama mama. Udah simpen aja dulu, ada ruang gitu kan. Karena udah niatan mau masuk Islam gitu kan. Karena kan nggak ada peralatan dari nol nih, nggak ada peralatan buat sholat. Terus? Nah, akhirnya nggak tahu tuh tiba-tiba tuh tetangga ada yang mau bayarin tuh sejadah. Terus? Tetangga mau bayar sejadah itu, Ci, berapa mau saya bayarin katanya gitu. Mama tumbenan nanya nih, ya, itu mau dibeliin sama Mbak Nur. Terus? Jual nggak? Mau dibayar berapa? Nggak tahu, pokoknya ngomong gitu mau dibayarin intinya gitu. Nggak, jangan disimpan aja, hilang gitu kan. Nah, nggak tahu nih tiba-tiba di mama nih gimana bercanda atau gimana ngomong. Ditanya sama Mbak Nur, itu sejadah jadi nggak dijual? Enggak, kata Andre nggak dijual katanya. Kan buat sholat kali. Lah tiba-tiba ngomongnya gitu. Mbak Nurnya. Mama ngomong gitu, kagetnya di situ. Terus? Berarti ini lagi cerita tentang mujizat sajadah. Ngomong nggak refleks gitu, nggak refleks, kaget aja gitu, tiba-tiba kan. Terus? Nah, di situlah jadi omongan gitu, buat buka omongan gitu lah. Karena kebetulan nih. Kebetulan gitu kan, jadi ada obrolan gitu kan. Ada yang ngomong ya dekat lah, pertama kali serius sama orang tua kan. Mah, dia bilang, Andre mau masuk Islam. Woi. Dari ibu mana mah bilang diizinin. Terus mama lu kaget?
Kaget jam dulu tuh. Wah, lu cuma dikasih sajadah mau masuk Islam gitu. Iya, emang Majiza keren. Enggak kan mamanya udah tahu puasa kan. Puasa gitu. Akhirnya lu apa namanya? Mau masuk Islam, lu dadakan banget gitu kan, bercanda. Akhirnya anak nangis lah gitu kan. Mamanya? Mama nangis. Oh, berarti cara bilang gini, Mah, aku mau masuk Islam. Hah? Serius lo kok? Dadakan banget. Canda lo. Kau canda lo. Mungkin gitu ya. Canda, lanjut. Terus? Akhirnya situ serius tuh ngomongnya. Ya udah pesen gue mah, kalau misalkan lo niat masuk Islam, tekunin satu. Kedua jangan main-main. Oh, mamanya nangis tapi ngomong gitu. Iya. Woi, keren bah mamanya, woi. Iya, bener bah. Ini buat non muslim di luar sana. Kalau ada anak kalian, saudara kalian, itu siapapun yang masuk Islam, kalian gak usah takut dimusuhi. Jangan kermakan stigma bodoh ya. Dalam Al-Baqarah ayat 225 atau 224. Lihat sendiri ya, apa yang dikatakan? Bahwa Allah saja suruh menciptakan kedamaian. Jangan bawa nama Allah hanya untuk menciptakan kerusuhan, kebencian, ketidaksukaan. Bahkan Allah menyuruh kita membuat perdamaian. Jadi yang non-muslim luar sana, jangan takut anak Anda akan durhaka terhadap Anda setelah Islam. Jangan takut. Jangan takut anak Anda bakal buruk perangainya setelah Islam. Jangan takut. Karena di Islam doktrinnya dan disuruhnya dan diperintahkannya untuk kemudian kamu harus turut. Kalau dulunya sebelum Islam kamu udah baik kepada ibumu, setelah Islam kamu harus wajib bahkan lebih baik kepada ibumu. Itu dalam Islam. Seperti itu ya. Jangan kemakan segala sesuatu yang pernah distigmakan, dan itu bukan berbentuk dalil, dan itu bukan hanya fitnah semata, dan itu tidak akademisi, dan itu tidak menjadi faktual daripada keislaman. Jangan menghukum oknum seakan-akan seluruhnya bakal seperti itu. Pintar-pintar dalam hal mengexperience ya. Tapi keren loh mamanya si Itachi ya. Keren ya. Dia mengatakan bahwa mamanya justru mendukung. Ya udah kalau lo pindah agama ya, pindah ke Islam yang benar-benar lo di Islam lo. Ya, jangan bercanda lo. Kalau emang benar-benar ya lo dalami itu Islam tuh capek lo. Ya lo harus sholat harus ini. Kalau mau lo benar-benar jadi sang pengibadah yang totalitas. Jangan bercanda lo ya, janji lo. Oke, lanjut. Ya ngomong gitu kayak nahan nangis gitu main. Ngomongnya ya udah tapi jangan kayak udah masuk Islam jangan balik lagi. Maunya begitu. Tapi lu nggak diusir? Alhamdulillahnya enggak. Nggak diusir? Jadi gue bilang ya apa? Ngomong mama, minta tolong nih kan yang udah kebanyakan bentrok sama keluarga kan. Akhirnya mualaf dimusuhin gitu. Enggak lah katanya gitu. Putusan anak gitu kan. Lu dari kecil ibaratnya udah ngikut karena gua gituin. Betul. Kata mama, akhirnya kalau emang putusan lo maunya Islam ya udah jalanin. Gitu. Jadi Keren nyokap lu. udah gede ya udah keputusan lu katanya gitu. Nyokap lu keren. Papa juga bilang ya udah gitu pesannya juga. Tapi sunat jangan minta bayarin gitu. Iya kan? Iya, enggak. Sunat sendiri sono gitu. Jangan minta bayarin gitu sih. Ya udah tuh akhirnya. Iya. Ya udah yang ketiganya ikut pengajian lo mau malam. Itu ya. Jadi pas ngasih tahu orang tua juga orang tua ya udah ngasih gitu ya. Pesannya kita doang. Udah akhirnya mualaf. Berarti lu di rumah sholat juga nggak masalah dong? Nggak masalah. Sholat. Cuman ya udah itu dari jalan. Kiranya kan gimana gitu bakal kayak terang gitu kan. Ya udah dia bilang sholat lu puasa Oh, gitu. Malah nyokap lu nyuruh? Iya. Oh, disiapin baju bagus. koko gitu. Beliin baju koko? Disiapin. Oh, kirain beliin. Oh, alhamdulillah ya nyokap lu keren tuh sama orang tua lu keren tuh berarti menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada anak ya. Keren. Nggak semua orang tua bisa begitu masalahnya. Orang tua kan masih banyak yang berpikir anak nggak boleh ninggalin agama orang tua gitu katanya. Masih banyak gitu ya. Keren ya nyokap lu ya. Cuman ya setelah itu dari saudara-saudara jauh sih. Menjauh? Iya. Menjauhi lu? Iya. Sian amat lu? Ya mungkin kenapa ya, tapi ya
bodo amat lah maksudnya gitu ya. Iya, Kita bukan kita yang jauhin gitu. Iya. Ya, selama lu nggak dikasih makan sama saudara, kenapa lu mesti pikirin sih? Kan yang itu mau papa deh restuin. Iya. Lagian kalau lu nggak hidup serumah sama saudara-saudara lu, kenapa lu mesti pikirin? Ya nggak mikirin gitu ya. Pasti kayak ditanya kan kayak sama Gus Pafas, gimana ya kalau saudara begini gitu. Pasti emang kalau ini kebanyakan ke keluarga ada aja yang ngejauh. Bokap lu senya apa? Siapa? Bokap. Senya apa? Senya tuh apa itu? Bener-bener Cina palsu nih. Cina bodong ini, Bro. Saya itu marga. Marga. Saya kok nggak tahu kok. Lah. Gitu-gituan marga-marganya. Bokap lu namanya siapa? Nama budanya. Iya. Nama Cinanya. Nama Cinanya. Liu Hoki. Lah? Liu Hoki. Liu. Ah, itu berarti marganya Liu. Gitu. Masa lu nggak tahu Liu itu marganya? Nggak tahu Lu marga. punya nama Cina nggak? Nggak ada. Langsung nama Indonesia. Oh, nama Indonesia. Mama juga Indonesia, cuman papa emang punya Papa nama, masih ada marga Liu. Liu. Oke. Hokian apa? Kayak apa? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Itu sukunya. Jadi kalau di Indonesia kan ada Jawa, Sunda, itu Kek, Hokian, Teochew, itu nama suku-sukunya. Saya dari kecil juga nggak pernah bahas gitu kan. Nggak pernah. Orang tua nggak ngomong. Nggak pernah ngomong gitu-gitu. Oh. Pantesan. Berarti sebenarnya lu sama gua. Kita Cina hilang berarti. Cina tapi udah nggak bisa ngomong bahasa Cina gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting sekarang udah Muslim, ya kan? Nyokap lu keren banget, malah ngingetin lu sholat, nyuruh puasa, keren. Tapi semenjak lu masuk Islam, Andre sama mamanya sama papanya lebih sayang, lebih hormat nggak? Lebih. Dia Apa itu sama- satu. apa sama aja nih? Lebih dekat lagi. Lebih dekat. Iya. Wih, keren. Kalau sekarang lebih dekat lagi kan biasanya kan ya udah nggak pernah ngobrol banget gitu. Dari sekarang lebih terbuka. Keren. Alhamdulillah. Nah itu aja yang perlu tunjukin ke orang tua. Iya. Ya, nggak usah yang macam-macam. Pokoknya lu tunjukin lu sebagai anak berbakti. Selama lu nggak disuruh berbuat maksiat, lu nggak boleh menolak perintah orang tua. Ya, bahkan lu ngomong disuruh apa, misalnya lu bilang gitu aja nggak boleh. Di Quran ada tuh. Oke, itu juga kayak Beli rokok Indomaret. Gitu nggak boleh. Kok sebut-sebut kokos sih? Lupa gue jadinya. juga kok kayak nih makanan nih. Kadang kan mama dapat makanan gitu kan dari temennya. Ini jangan dimakan ya, ada banyak ada gitu. banyak. Iya, ngingetin juga. Nggak Keren. boleh lu. Keren. Gitu mama juga tuh. Keren. Ya udah, alhamdulillah lah. Ya, sama orang tua nggak ada masalah. Masih tinggal sama orang tua pasti kan sekarang. Masih bareng. Nah, walaupun Andre ini sekarang udah Muslim, orang tuanya belum Muslim, ya. Selama mereka hidup, Andre boleh doain ya supaya dapat hidayah. Dan Andre sebagai anak, selama orang tua masih hidup, walaupun beda keyakinan sama Andre, itu papa mamanya Andre itu masih jadi ladang pahalanya Andre. Walaupun nggak satu keyakinan, Satu agama. tetap ladang pahalanya Andre. Jadi selama mereka hidup, itu tetap Andre tetap harus berbakti sama orang tua, tetap harus sayang, tetap harus hormat, malah harus lebih Iya bang. setelah jadi Islam. Ya, alhamdulillah. Oke, ada lagi mau diceritain? Udah sih itu aja. Itu aja. Iya. Ya udah, nanti kalau kita ada acara ikut ya, kita undang ya. 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 Mudah-mudahan kita biar bisa saling menguatkan. Komunitas lu udah dari SMK udah komunitas Islam. Ya, sekarang jangan cari komunitas yang macam-macam gitu Iya, ya. siap. Komunitas jangan berubah. Nah, apalagi nanti kalau teman-teman mualaf kan bisa saling menguatkan. Ya. Lu kasih pesan dong buat yang nonton. Apa dong? Sebagai yang untuk orang-orang yang sudah Muslim dari keluarga Islam atau yang belum Muslim gitu. Ada pesan nggak? Kalau buat pesan sih yang satu, jangan pernah ragu kalau misalkan kita emang buat meyakini suatu agama. Yang penting tetap terbuka dan yakin aja sih. Buat yang belum Muslim tuh. Buat yang belum muslim, Kalau buat Muslim, yang jangan bolong-bolong. tetap istiqomah. Oh, kirain jangan bolong-bolong kayak gua gitu. Istiqomah aja. Iya, alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu
Alhamdulillah ya, terima kasih banyak perhatiannya buat para pemirsa. Ini obrolan ringan, walaupun ini syahadat ulang. Oke, kita udah melihat sedikit obrolan ringan dari Kodondi bersama saudara kita seiman yang baru. Welcome to Islam, Abang. Walaupun masih bolong-bolong sholatnya, jangan bolong-bolong lagi, Abang. Kuatin ibadahnya. Sama kayak kamu ibarat gini. Dalam hadis kan dikatakan ya, jangan menyembah Allah itu sekedar kamu mengenal sebuah nama gitu. Kayak kenal nama doang. Yang kamu tahu ya, sholat itu peraturan hidup. Tapi kamu harus benar-benar tahu tentang Allah. Dan Allah itu ada di dalam setiap kehidupanmu. Jadi menunjukkan, kalau contoh gini, itu hanya sekedar ujian buat kita. Kalau kita melihat seseorang dan benar-benar kita cintai, apapun perintahnya pasti senang banget kita lakukan. Karena apa? Jika kamu punya pacarnya ataupun istri ini, kamu cinta banget sama istri kamu. Kalau disuruh kamu malah senang kan? Begitu juga. Jadi artinya Allah sedang menguji untuk kamu coba wujudkan dulu rasa cintamu terhadap sesuatu zat yang tak terlihat. Maka kepada yang terlihat akan sangat mudah untuk kamu cintai. Makanya dengan mewujudkan cinta kita kepada Allah, kepada hamba Allah, itu akan sangat teramat, sangat mudah untuk kemudian dicintai pula. Nah, jadi daripada omongan beliau, hidayah itu bisa datang dari mana saja ya. Bisa dari apa ya? Penelitian, bisa dari pura-pura baca Al-Quran, dapat hidayah gitu ya. Atau bisa jadi daripada meneliti sendiri pikiranmu dengan agamamu yang sedang kamu anut, cocok nggak? Karena kebenaran sejati itu datang dari akal. Islam adalah agama yang paling menjunjung tinggi akal sebagai spesifikasi utama di dalam beragama. Nah, rata-rata mualaf pasti berakal, rata-rata mualaf pasti cerdas, yang membuat beliau akan menjadi benteng keimanan daripada Islam, yang tahu bahwa inilah agama yang benar. Kalau kamu berpikir kamu akan tahu mana agama yang diciptakan oleh manusia, artinya difikirkan oleh manusia, dituhankan oleh manusia. Sedangkan agama yang datang dari Tuhan tidak perlu difikirkan. Ketika kita membaca, akal sudah menganggap, oh iya, inilah kebenaran. Oke, terima kasih banyak. Inilah reaction kita. Saya akhiri. Jangan lupa mampir lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bye.